Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Pernahkah kamu mendengar tentang istilah kapal terbang? Istilah kapal terbang yang banyak digunakan oleh orang Indonesia zaman dulu merujuk pada pesawat udara atau pesawat terbang. Namun sekarang istilah tersebut kurang relevan. Meski begitu, tampaknya istilah itu lebih cocok untuk kapal yang satu ini. Kapal ini berbeda dengan kapal lain yang hanya mengapung di air. Ia dapat terbang di atas air dengan kecepatan yang luar biasa. Bagaimana sejarah dan cara kerja dari kapal-kapal ini? Mari kita bahas. Pada musim semi tahun 1969, Angkatan Laut Amerika Serikat mulai menguji kapal terbarunya. Namun, ini bukan kapal biasa. Kapal ini tidak mengapung di atas air, melainkan terbang. Kapal ini bisa mengangkat dirinya langsung dari air, memungkinkan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan kapal lain. Kapal ini dapat bergerak dengan kecepatan luar biasa, beroperasi di laut yang kasar, dan mengalahkan semua yang ada di atas air. Enam 60 tahun yang lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat bertekad untuk membangun kapal yang bisa terbang. Pada tahun 60-an, Angkatan Laut Amerika Serikat adalah yang paling kuat di dunia, siap untuk memproyeksikan kekuatan ke setiap sudut planet ini. Namun, para perencana militer mulai khawatir tentang ancaman baru dari Uni Soviet. Kapal selam bertenaga nuklir Soviet menjadi lebih cepat, lebih canggih, dan dibangun dalam jumlah besar. Generasi terbaru yang sedang dikembangkan akan mencapai kecepatan luar biasa, yakni 41 knot saat sepenuhnya tenggelam, bahkan melampaui kecepatan torpedo. Mereka juga akan menyelam ke kedalaman yang belum pernah dicapai, membuat mereka sangat sulit untuk dicegat. Dengan kapal selam barunya, Soviet bisa mengikuti kelompok kapal induk Amerika dimanapun di dunia dan meluncurkan serangan dahsyat sewaktu-waktu. Kapal perusak dan fregat mungkin dapat mendeteksi kapal selam yang mendekat menggunakan sonar canggih, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk mendekati jarak tempur yang efektif. Angkatan Laut perlu mengembangkan kapal yang jauh lebih cepat, dan mereka akan melakukannya dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berusia 50 tahun. Pada tahun 1906, seorang insinyur Italia menemukan cara agar kapal bisa bergerak lebih cepat. Dengan menggunakan serangkaian foil yang pada dasarnya adalah sayap di bawah air, memungkinkan kapal bisa mengangkat diri dari air saat berakselerasi, mengurangi hambatan, dan memungkinkan untuk mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi. Teknologi ini disebut hydrofoil. 10 tahun kemudian, inventor bernama Alexander Graham Bell mengupgrade desain tersebut, membangun hydrofoil yang mencetak rekor kecepatan laut baru, menunjukkan potensi luar biasa dari teknologi tersebut. Beberapa dekade berikutnya, teknologi hidrofoil terus berkembang, dan pada tahun 50-an, hidrofoil komersial mulai digunakan. Namun, Angkatan Laut Amerika Serikat tidak banyak memperhatikan teknologi ini karena kebanyakan hidrofoil hanya cocok untuk perairan yang lebih tenang, bukan lautan yang menjadi wilayah operasional Angkatan Laut. Hal ini disebabkan sebagian besar hidrofoil bekerja dengan menyapu permukaan air yang stabil, sehingga tidak cocok untuk perairan bergelombang, yang mana membuat aplikasinya terbatas.
Namun, ada cara lain untuk membangun hidrofoil. Dengan menempatkan foil sepenuhnya di bawah air, hidrofoil tidak akan terpengaruh oleh gelombang di atasnya, memungkinkan operasi yang lebih lancar bahkan di laut yang kasar. Masalahnya adalah desain ini tidak stabil secara dinamis, artinya foil harus terus disesuaikan untuk menjaga kapal tetap seimbang. Hingga pada tahun 60-an, teknologi yang dibutuhkan untuk membuatnya bekerja dengan baik mulai diciptakan. Pada saat ini, Angkatan Laut Amerika Serikat menyadari bahwa hidrofoil yang bisa beroperasi di laut bisa menjadi jawaban untuk tantangan dari Soviet. Dengan kecepatan tinggi dan kemampuan untuk beroperasi dalam kondisi apapun, hidrofoil bisa mengejar kapal selam Soviet, menjadikannya ideal untuk perang anti kapal selam. Misalnya kapal Plainview, hidrofoil keempat Angkatan Laut, dibangun untuk mengevaluasi potensi besar hidrofoil yang bisa berlayar di laut. Pada tahun 1970, Angkatan Laut Amerika 4 prototipe hidrofoil yang sedang dievaluasi. Dengan dua yang terbesar adalah USS High Point seberat 110 ton dan Plainview seberat 320 ton, yang saat itu merupakan hidrofoil terbesar di dunia. Namun, ada rencana untuk membuat kapal yang lebih besar lagi, yakni sekitar 2.500 ton, yang mana ini seukuran dengan kapal destroyer dan dapat membawa helikopter. Sebelum mencapai tahap itu, setiap prototipe hidrofoil perlu diuji secara menyeluruh untuk mengevaluasi berbagai konfigurasi foil dan sistem propulsi. Hidrofoil diharapkan dapat beroperasi di lautan terbuka, di mana mereka mungkin terkena badai yang parah. Kapal-kapal ini juga dilengkapi dengan persenjataan terbaru untuk menguji potensi tempur. Ini termasuk menggunakan senjata saat bergerak dengan kecepatan tinggi, meluncurkan torpedo dan menembakkan rudal anti kapal serta anti pesawat. Bagi Angkatan Laut yang sebagian besar tradisional, hidrofoil merupakan perubahan radikal yang melibatkan teknologi baru yang menggabungkan antara Angkatan Laut dan dunia penerbangan. Contoh paling nyata terlihat pada kapal Plainview. Pada kecepatan rendah di atas air, Plainview beroperasi seperti kapal konvensional, ditenagai oleh sepasang mesin diesel 600 tenaga kuda. Namun, ketika diperlukan kecepatan tinggi, kru Plainview akan menurunkan foil secara hidrolik dan menghidupkan sepasang gas turbin berkekuatan 14.000 tenaga kuda. Dua mesin jet tersebut hampir sama dengan yang digunakan pada pesawat tempur seperti F-4 Phantom. Daya dari mesin ini ditransfer melalui sistem transmisi yang rumit yang menggerakkan dua propeller titanium supercavitating di ujung setiap foil. Dengan konfigurasi ini, Plainview dapat melaju dengan kecepatan lebih dari 50 knot. Namun, kapal ini dirancang untuk ditingkatkan dengan satu set tambahan mesin jet dan sistem foil supercavitating yang memungkinkan kecepatan hingga 90 knot. Foil kapal terhubung ke sistem kontrol otomatis yang berfungsi seperti autopilot pada pesawat. Sistem ini terus-menerus menyesuaikan sudut serangan untuk menjaga penerbangan yang stabil, menggunakan pembacaan dari sensor ketinggian berupa ultrasonik, akselerometer, dan sejumlah giro. Hal ini memungkinkan Plainview untuk mempertahankan kecepatan tinggi, bahkan dalam gelombang setinggi 3 meter. Sebagai kapal eksperimental yang paling ambisius dari semua kapal Angkatan Laut, Plainview membantu menyiapkan dasar bagi hidrofoil besar yang dapat berlayar di laut.
Angkatan Laut mengeluarkan persyaratan untuk Plainview pada tahun 1960, dengan Grumman memenangkan tender untuk desain pada tahun berikutnya. 2 tahun setelahnya, proyek dialihkan ke Lockheed untuk konstruksi kapal. Saat kapal diluncurkan pada musim panas 1965, ia dianggap sebagai keajaiban teknik yang menjanjikan masa depan yang cerah. Namun sayang, di balik pencapaian itu, mulai terasa ada ketidakpastian. Pertama-tama, serangkaian aksi mogok di galangan kapal Lockheed membuat program tertunda. Ini berarti Plainview tidak akan melakukan uji coba kecepatan tinggi pertamanya hingga Maret 1968. Bahkan pada saat itu, kapal mengalami masalah yang seharusnya diselesaikan jauh lebih awal. Pada tahun 1969, kapal sudah 3 tahun terlambat dari jadwal dan anggarannya juga melebihi 100%. Kemudian Angkatan Laut mengambil alih kendali, menerima kapal yang belum selesai untuk mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Setiap dari 4 kapal prototipe memiliki desain eksperimental yang unik. Ini berarti sumber daya pengembangan harus dibagi untuk keempat kapal tersebut, yang membuat progres semakin lambat. Pada Mei 1974, Angkatan Laut memindahkan Plainview ke dry dock untuk perbaikan besar-besaran selama 2 tahun. Perbaikan tersebut meliputi sistem hidrolik yang lebih baik dan autopilot digital yang canggih. Setelah perbaikan tersebut selesai, Plainview menjadi lebih baik dalam hal kinerja di laut dan lebih dapat diandalkan. Meskipun banyak yang melihat kelebihan dari teknologi hydrofoil, tidak sedikit pula yang ragu terhadapnya. Beberapa menganggap bahwa hidrofoil membutuhkan perawatan yang lebih rumit dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan kapal konvensional. Hydrofoil juga memiliki kelemahan kritis, seperti keterbatasan dalam membawa beban berat, kurangnya kekuatan lambung, dan ketergantungan pada sistem propulsi ganda yang membuatnya kurang efisien. Pada pertengahan 70-an, muncul alternatif yang lebih praktis untuk perang anti kapal selam, yang membuat beberapa orang ragu akan masa depan hydrofoil. Angkatan Laut telah membuat kemajuan besar dalam menggunakan pesawat untuk melacak dan mengejar kapal selam, yang mana lebih efektif dan ekonomis dalam operasinya. Hal ini membuat alasan untuk memiliki hidrofoil besar seperti Plainview menjadi kurang kuat dibandingkan sebelumnya. Pegasus PHM-1 adalah kapal pertama dalam kelas hidrofoil baru. Setelah lebih dari 10 tahun penelitian dan pengembangan, Angkatan Laut Amerika Serikat akhirnya memproduksi hidrofoil secara massal. Namun, kelas Pegasus jauh lebih kecil dengan berat 240 ton. Tidak sebesar Plainview atau hidrofoil besar yang pernah diteliti oleh Angkatan Laut Amerika untuk berlayar di laut. Kapal-kapal Pegasus dirancang untuk patroli pantai di laut-laut kecil seperti Laut Baltik, bukan untuk mengejar kapal selam. Meskipun pada awalnya direncanakan untuk membangun 44 kapal, namun minat dari Angkatan Laut Jerman dan Italia ternyata tidak sebesar yang diharapkan. Setelah penelitian yang mendalam, hanya 6 kapal dari kelas Pegasus yang akhirnya digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun kapal-kapal ini pensiun setelah hanya 10 tahun karena biaya operasional yang tinggi dan kurang efektif dalam misi. Pada tahun 1978, anggaran US Navy untuk pengembangan hidrofoil tiba-tiba dipotong dari $2,2 juta per tahun menjadi 0, mengakhiri kemungkinan pengembangan hidrofoil lebih lanjut. Saat ini kapal hidrofoil semakin berkembang, meski kurang efektif untuk aplikasi Angkatan Laut
Penerapan kapal hidrofoil modern sangat luas. Mereka digunakan dalam berbagai bidang, seperti transportasi penumpang, kapal pesiar, kapal patroli Coast Guard, dan bahkan dalam olahraga air seperti balap kapal. Salah satu contoh kapal hidrofoil modern adalah Hydropter, sebuah kapal pesiar berkecepatan tinggi yang menggunakan teknologi hidrofoil untuk mengurangi hambatan dengan air. Kapal ini mampu mencapai kecepatan lebih dari 50 knot dan telah mencatat beberapa rekor dunia dalam hal kecepatan pelayaran. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.